Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan alasan kenapa Cristiano Ronaldo tidak turun di laga derby Manchester yang berlangsung di Stadion Etihad pada Minggu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Erik ten Hag mengatakan Cristiano Ronaldo tidak diturunkan karena ingin menghormati karir besar sang pemain dalam sepak bola. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak dimainkan Erik ten Hag di laga bergengsi tersebut. Erik ten Hag hanya menempatkan mantan pemain Real Madrid itu di bangku cadangan. Bahkan Erik ten Hag lebih memilih memainkan Anthony Martial untuk menggantikan Marcus Rashford ketimbang menurunkan Cristiano Ronaldo. Hal itu jelas membuat banyak pihak bertanya-tanya. Erik ten Hag pun menjawab alasannya tidak menurunkan Cristiano Ronaldo karena untuk menghormati karir sang pemain. Di sisi lain, pelatih asal Belanda itu mengatakan ada keuntungan di balik itu dengan memasukkan Anthony Martial. Manchester United tidak berdaya di kandang Manchester City sehingga kalah 3-6. Gelandang MU Christian Eriksen mengakui timnya bermain dengan keliru sejak awal. Hasil tersebut menandai kekalahan ketiga MU dari 7 pertandingan pertamanya di Premier League. Selanjutnya Eriksen DKK akan melakoni laga di Liga Eropa melawan Omonia Nicosia di tengah pekan ini sebelum bertamu ke markas Everton. Semuanya merasa ini hasil yang sangat buruk. Kami memulai dengan cara yang keliru dan mereka memiliki banyak sekali peluang langsung setelah kick off, ucap Eriksen. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kami kehilangan sedikit keberanian untuk bermain dari belakang dan kami membiarkan mereka sepenuhnya kekuatan mereka. Fokus utamanya dari pertandingan ini seharusnya diri kami sendiri dan ada banyak hal yang butuh kami ubah dan banyak hal yang harus kami lakukan dengan lebih baik. Hari ini jauh dari bisa diterima, ceplos Eriksen. Alasan Cristiano Ronaldo cuma jadi penonton saat MU versus City akhirnya terungkap. Hal tersebut dibocorkan oleh sang pelatih setan merah Erik ten Hag. Saya tidak memasukkannya sebagai bentuk respek kepada Cristiano dan karir besarnya, kata ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Dua hal lainnya adalah ada keuntungannya. Saya bisa memainkan Anthony Martial yang membutuhkan menit bermain, tetapi saya tidak ingin menunjukkannya seperti itu, sambungnya. Manchester United harus mengakui ketangguhan Manchester City dalam duel lanjutan Premier League 2022-2023 pada Minggu 2 Oktober 2022. Setan Merah babak belur dengan skor 3-6 di Etihad Stadium. Ada banyak faktor penyebab kekalahan MU, salah satunya karena kesalahan-kesalahan sendiri di lapangan. Apa maksudnya? Kekalahan MU kali ini coba dianalisis oleh si mantan pemain Gary Neville. Jika diperhatikan, dia yakin bahwa MU sebenarnya memulai laga dengan susunan pemain yang meyakinkan, tapi mereka kalah mental dari Manchester City. Gary Neville menilai bahwa kebobolan 4 gol di babak pertama bukan hanya kesalahan lini belakang. Justru dia melihat bahwa lini tengah dan lini depanlah yang tampak grogi dan mudah membuat kesalahan sendiri. Kiper David De Gea di Manchester United diprediksi tidak akan bertahan lama sepanjang Erik ten Hag masih melatih klub tersebut. Erik ten Hag datang dari Ajax Amsterdam jelang bergulirnya musim 2022-2023. Di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut, Setan Merah memenangi 4 dari 7 pertandingan pertama di Liga Inggris. Terakhir MU kalah 3-6 dari Manchester City pada laga di Stadion Etihad. Hasil tersebut toh masih tetap membuat MU bertahan di urutan ke-6 klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan 12 poin. Meski demikian, mantan pemain MU Gary Neville mengingatkan para pemain tidak bisa santai di bawah kepelatihan ten Hag. Hal itu tidak lepas dari gaya main yang ingin diterapkan Erik ten Hag. Kita melihat lebih sedikit tim yang sukses dengan gaya bertahan. Selain Leicester City, siapa lagi tim yang memenangi Liga pada 15-20 tahun terakhir tanpa mendominasi bola? Rasanya tidak ada, kata Gary Neville. Tim yang ingin juara harus proaktif, menekan, dan melakukan semua hal yang benar. Di sini saya melihat Erik ten Hag sedikit menunjukkan kemunduran. 4 pertandingan terakhir Manchester United hanya punya 42% penguasaan bola. Namun mereka juga mencatat 60% penguasaan bola ketika salah. Man United pun bermain bola-bola panjang. Menurut saya ten Hag harus mundur selangkah untuk bisa maju. Dia juga harus mengatur ulang timnya, menurut saya itu tidak masalah.
Hanya saja kita semua tahu Erik ten Hag ingin timnya mencatat hingga 75% penguasaan bola. Erik ten Hag bukan hanya ingin mendominasi di tengah, tetapi dia butuh pemain bertahan yang bisa memegang bola, tutur Gary Neville. Dengan filosofi bermain demikian, setidaknya ada satu pemain yang diramalkan Gary Neville tidak bertahan jika Erik ten Hag bertahan di waktu yang lama di Old Trafford. Tipe permainan semacam itu menuntut kiper harus tampil hebat. Saya curiga dengan sistem semacam ini karir De Gea tidak akan panjang umurnya di era Erik ten Hag. Erik ten Hag pasti mutlak menginginkan filosofi bermainnya diterapkan, yaitu bermain dari belakang ke tengah, lalu memainkan oper-operan. Gaya main itu menurut saya bukan tipe yang disukai atau ingin dicoba De Gea, kata dia lagi. Hingga saat ini sebenarnya belum ada wacana Erik ten Hag merombak kiper timnya. Cristiano Ronaldo lagi-lagi harus puas menghangatkan bangku cadangan selama 90 menit. Dia tidak diberi kesempatan bermain di laga Manchester City versus Manchester United. Sekilas keputusan Erik ten Hag terdengar tepat bahwa dia melakukannya demi karir Ronaldo. Namun keputusan tersebut justru dikecam keras oleh mantan pemain MU, Roy Keane. Menurut Roy Keane, Ronaldo justru mendapatkan perlakuan tidak hormat dari pihak klub dan pelatih. Ronaldo mengawali laga ini di bangku cadangan, namun dengan situasi tertinggal 1-6. Hingga akhir babak kedua, Ten Hag rupanya sama sekali tidak menurunkan sang bintang. Ten Hag memiliki alasan tersendiri atas keputusannya ini. Pria itu mengaku tidak ingin menodai karir luar biasa Ronaldo dengan kekalahan telak dari rival sekota Manchester United. Manchester United ternyata tidak cukup kuat untuk mengimbangi Manchester City dalam duel lanjutan Premier League 2022-2023 pada Minggu 2 Oktober 2022 kemarin. Kekalahan MU kali ini pastinya diperhatikan oleh si mantan pemain Gary Neville. Menurutnya MU mengacaukan pertandingan dengan performa di babak pertama. Gawang David De Gea sudah dibobol 4 kali hanya dalam 45 menit. Ada banyak yang salah dalam aspek permainan MU di pertandingan kemarin. Namun jika diperhatikan, Gary Neville menyoroti bahwa para pemain tidak sepenuhnya siap menghadapi pertandingan. Pada akhir pekan lalu, Manchester United kembali meraih hasil yang sangat mengecewakan usai mencatatkan 4 kemenangan secara beruntun saat tandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium. Setan Merah dipermak dengan skor telak 6-3. Penampilan buruk MU lantas mengundang Andrei Kanselkis memberikan komentarnya. Menurutnya, kekalahan di derby Manchester dengan 6 gol bersarang di gawang merupakan hal yang tidak bisa diterima. Bahkan jika hal semacam ini terjadi di masa Sir Alex Ferguson, maka sang pelatih akan benar-benar murka. Kebobolan 6 gol dalam derby adalah mimpi buruk dan bencana. Sepertinya masalah yang dihadapi oleh MU belum selesai. Tim besar dibobol 6 gol oleh City adalah hal yang mengerikan. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka bertahan dan apa yang mereka lakukan. Di masa saya, Sir Alex pasti tidak akan membuat pemain nyaman saat keluar ruang ganti. Kekalahan ini terasa sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa membuat tersingkir. Sayangnya sejauh ini City adalah favorit juara. Di masa lalu kami mengalahkan mereka dengan skor 5-0, pungkasnya. Manchester United dibabat Manchester City dalam derby Manchester lanjutan Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Etihad. Pelatih Red Devils Erik ten Hag tidak ragu membeberkan penyebab kekalahan telak timnya. Dilansir dari BBC Sport, Ten Hag memiliki alasan tersendiri yang menjelaskan mengapa MU begitu mudah dibuat babak belur rival sekotanya. De Gea dipaksa memungut bola dari dalam gawangnya sebanyak 4 kali di babak pertama. Ini tentu bukan kondisi yang baik-baik saja untuk MU. Ten Hag sangat memahami sulitnya mengalahkan Man City, namun ia tidak menyangka tim asuhannya bermain begitu buruk, khususnya di paruh pertama. Saya terkejut mengapa kami tidak menunjukkan karakter, determinasi. Tim bermain sangat berbeda dari beberapa laga terakhir. Kehilangan semangat bertarung, ini seperti tim yang berbeda. Melawan Man City tanpa kurangnya rasa lapar sangatlah sulit. Para pemain tahu mereka bisa melakukannya lebih baik lagi. Kami ingin menang hari ini, tetapi tidak mengikuti prinsip. Kekalahan telak tidak seharusnya terjadi dan tidak bisa diterima, pungkasnya.